Pada jabatan fungsional itu menunjukkan tingkat pendidikan dan golongan ruangnya. Misal, ahli pertama itu menunjukkan tingkat pendidikan S1 dengan golongan ruang 3A. Sementara untuk terampil menunjukkan Halo Prakom Indonesia. Edisi kali ini kita akan belajar cara membaca formasi jabatan. Simak videonya terus. Nah, teman-teman, ternyata masih banyak yang belum paham cara membaca formasi jabatan, mulai dari nama instansi, nama jabatan, lokasi formasi, jenis formasi, dan kualifikasi pendidikan. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama yaitu nama instansi. Nama instansi dibedakan menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk pemerintah pusat terdiri dari kementerian dan lembaga, sementara pemerintah daerah terdiri dari pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Berikutnya yaitu jenjang jabatan. Pada jabatan fungsional itu menunjukkan tingkat pendidikan dan golongan ruangnya. Misal, ahli pertama itu menunjukkan tingkat pendidikan S1 dengan golongan ruang 3A. Sementara untuk terampil menunjukkan tingkat pendidikan D3 dengan golongan ruang 2C. Sementara pada jabatan pelaksana juga menunjukkan tingkat pendidikan dan golongannya. Misal, jabatan pengelola menunjukkan tingkat pendidikan D3 dengan golongan ruang 2C. Jabatan analis menunjukkan tingkat pendidikan S1 dengan golongan ruang 3A. Dan jabatan perancang menunjukkan tingkat pendidikan S1 dengan golongan ruang 3A. Nah, jenjang jabatan inilah yang menjadi pembeda antara jabatan fungsional dengan jabatan pelaksana. Berikutnya, di sebelah kanan jenjang jabatan terdapat nama jabatan. Jadi, jika teman-teman masih bingung formasi jabatan yang dilamar apa, kalian bisa lihat gambar tersebut. Berikutnya yaitu lokasi formasi atau bisa disebut juga unit kerja. Disinilah nanti teman-teman akan ditempatkan ketika lolos CPNS nanti. Pada contoh tersebut, si pelamar akan ditempatkan di seksi pengelolaan infrastruktur e-government, bidang penyelenggaraan e-government, Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kabupaten Pemalang. Untuk mudah memahami, saya akan bikinkan struktur organisasinya. Pada gambar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pemerintah Kabupaten Pemalang terdiri dari beberapa perangkat daerah, yaitu Dinas A, Dinas B, Dinas Kominfo. Kemudian di dalam Dinas Kominfo itu terdapat bidang A, bidang B, bidang penyelenggaraan e-government. Kemudian di dalam bidang penyelenggaraan e-government terdapat seksi A, kemudian seksi pengelolaan infrastruktur e-government. Jadi jelas ya posisi kamu nanti ketika diterima nanti mau ditempatkan di mana. Berikutnya yaitu jenis formasi. Untuk jenis formasi dibedakan menjadi dua, yaitu formasi umum dan formasi khusus. Formasi umum yaitu formasi yang ditujukan untuk fresh graduates. Kemudian untuk formasi khusus itu dibedakan menjadi 6 kategori. Yang pertama yaitu putra atau putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau cum laude, kemudian penyandang disabilitas, kemudian putra atau putri Papua dan Papua Barat, kemudian diaspora, kemudian
olahragawan atau olahragawati berprestasi internasional, dan yang terakhir yaitu tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dari ex-tenaga honorer. Yang terakhir yaitu kualifikasi pendidikan. Pastikan teman-teman cermati untuk mengetahui tes SKB-nya nanti. Contoh, jika kualifikasi pendidikan yang disyaratkan adalah ilmu yang serumpun, maka besar kemungkinan soal SKB-nya dari cabang ilmu tersebut. Namun, jika kualifikasi pendidikannya campuran, misal pada kasus formasi jabatan perancang SIMPEK, kualifikasi pendidikannya ada dari cabang ilmu komputer dan psikologi, maka besar kemungkinan soalnya menyesuaikan bidang tugas jabatan yang dilamar. Adapun ilmu komputernya hanyalah sebatas aplikasi Office atau operator saja. Demikian video tentang cara membaca formasi jabatan. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke sosial media kalian. Saya Basuki Rahmat, salam Prakom Indonesia.